Sudah, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 5 semua? Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar Al-Quran. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan pelajari mengenai kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah yang akan kita pelajari yaitu mengenai kalimat istirja atau kalimat tarjih. Apa yang dimaksud dengan kalimat tarjih itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya, supaya pembelajaran hari ini mendapat berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah segala aktivitas kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, untuk selanjutnya kita akan mulai mempelajari kalimat tarjih atau istirja. Namun untuk pertemuan yang pertama ini akan kita pelajari dulu yaitu makna kalimat tarjih. Yang kedua, waktu kita mengucap kalimat tarjih. Untuk itu, silahkan persiapkan diri kalian untuk memperhatikan video pembelajaran yang akan Pak Iwan sampaikan berikut ini. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu mengenai kalimat thayyibah. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik yang mengagungkan asma Allah dan dibaca dalam keadaan tertentu. Jadi bisa dipastikan bahwa kalimat thayyibah ini selalu ada lafaz Allah di situ dan dibaca dalam keadaan tertentu. Dan hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai kalimat tarjih. Kalimat tarjih biasa disebut juga dengan kalimat istirja. Kalimat tarjih juga disebut dengan kalimat istirja. Kemudian kita akan lihat lafaz kalimat tarjih atau kalimat istirja. Lafadznya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama sambil kita lafazkan atau kita baca. Ya, lafadznya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekali lagi mari kita lafazkan bersama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian artinya apa? Kita lihat artinya. Ya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Jadi kalimat tarjih ini juga disebut dengan kalimat kembali. Artinya kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mempelajari lafaz kalimat tarjih beserta artinya, jangan lupa kalian hafalkan kalimat tarjih beserta artinya. Selanjutnya kita akan lihat kapan kita membaca kalimat tarjih. Sebagaimana kalimat thayyibah tadi disebutkan bahwa dibaca dalam keadaan tertentu, dibaca pada waktu-waktu tertentu. Kapan kita membaca kalimat tarjih? Mari kita lihat bersama-sama. Kalimat tarjih itu dibaca ketika yang pertama ditimpa musibah atau kita menerima musibah. Contohnya ketika kita sedang terjatuh, ketika kita sedang sakit, itu termasuk musibah. Maka diharapkan kita membaca kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
Selanjutnya, kapan kita membaca kalimat tarjih? Yang kedua adalah ketika mendengar kabar duka atau mendengar kabar buruk. Contohnya, ketika di masjid ada berita lelayu atau berita duka, maka kita dianjurkan membaca kalimat tarjih. Atau mendengar kabar misalkan saudaranya sakit atau saudaranya terkena musibah, maka kita membaca kalimat tarjih. Untuk selanjutnya, ketika melihat kecelakaan atau melihat musibah. Contohnya, di jalanan kita melihat ada sepeda motor yang jatuh. Maka kita sebagai umat muslim dianjurkan membaca kalimat tarjih. Atau melihat banjir yang luar biasa, maka kita membaca kalimat tarjih. Atau melihat awan panas yang merupakan bencana, maka kita juga membaca kalimat tarjih, yaitu ketika melihat kecelakaan atau melihat musibah. Yang selanjutnya, yang keempat, ketika terjadi bencana, kita mengalami bencana. Contohnya pernah ada gempa bumi, banjir, kemudian gunung meletus, dan lain-lain. Ketika terjadi bencana seperti itu, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat tarjih. Selanjutnya, yaitu saat terjatuh atau terpleset. Misalkan kita baru jalan kemudian terjatuh, maka kita tidak boleh mengumpat atau berkata yang tidak baik. Banyak sekarang ini anak-anak ketika terjatuh malah mengumpat, tidak menyebut asma Allah. Ketika kita terjatuh atau ketika kita terpleset, maka dianjurkan mengucap kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan yang terakhir, ketika kita kehilangan sesuatu. Misalkan buku kita hilang di sekolah atau di madrasah, pecinya hilang, pensilnya hilang, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat tarjih. Itulah anak-anak waktu yang tepat kita untuk membaca kalimat tarjih. Baiklah anak-anak semua, untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini, yaitu mengenai pengertian dan waktu membaca kalimat tarjih. Baiklah, atas perhatiannya Pak Iwan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, setelah tadi kalian memperhatikan video pembelajaran yang Pak Iwan sampaikan, tentu akan lebih paham apa itu yang dimaksud dengan kalimat tarjih atau istirja. Dari pembelajaran tersebut, hendaknya ketika kalian mengalami atau mendengarkan yang telah Pak Iwan sampaikan pada pembelajaran tersebut, hendaklah kalian membaca kalimat tarjih atau istirja. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, kita akhiri bersama-sama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.